Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya akan membagikan rumus, formula, atau function yang ada di Microsoft Excel, di mana rumus atau formula atau function ini sering digunakan sehari-hari oleh admin ataupun staf di sebuah kantor ataupun perusahaan. Olehnya itu, seorang admin ataupun seorang staf itu wajib menguasai semua rumus-rumus yang saya tampilkan ini. Oke, langsung saja kita ke function atau rumus yang pertama. Di rumus yang pertama ini saya mulai dengan rows, di mana fungsi ini akan membantu kalian dalam pembuatan nomor urut. Untuk penulisannya sendiri silakan mulai dengan sama dengan, kemudian rows seperti ini, kemudian buka kurung ya teman-teman. Untuk array-nya di sini kita masukkan B4 seperti ini, kemudian tekan F4. Lalu titik 2, kemudian ulangi B4 seperti ini, kemudian tutup kurung, lalu kita enter. Maka secara otomatis untuk nomor urutnya sudah terurut ya. Nah, kelebihan menggunakan rows dibandingkan dengan kita membuat nomor urut seperti ini adalah ketika misalkan kita menghapus baris seperti ini, kita delete, maka ini akan langsung menyesuaikan urutannya. Beda dengan yang ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk di fungsi yang kedua atau formula yang kedua, yakni dative. Nah, fungsi ini akan membantu kalian untuk mengetahui usia dari seseorang. Langsung saja kita tulis formulanya sama dengan dative buka kurung, kemudian kita masukkan sel tanggal lahir ya, F4 seperti ini. Atau bisa juga kita langsung klik di bagian sini ya. Kemudian kita koma. Yang ini tergantung dari versi Office kalian ya. Ini bisa saja titik koma di sini. Kita lanjutkan dengan tulisan no seperti ini. Buka kurung dan tutup kurung, kemudian kita koma, lalu kita tambahkan tanda kutip seperti ini. Kita tambahkan Y untuk menandakan tahun. Kemudian kita tutup kurung. Di sini kita tambahkan dengan dan seperti ini. Tanda kutip buka, space, kemudian kita tuliskan tahun, THN saja ya, seperti ini. Lalu kita space, masukkan tanda kutip seperti ini, kemudian masukkan dan. Nah, yang ini kita copy, yang ini ya, yang ini kita copy, Ctrl C, lalu kita paste di sini. Nah, ini kan sudah ada ya teman-teman. Kita ganti saja tulisan Y yang ini menjadi YM seperti ini. Yang ini kita ganti dengan BLN untuk menandakan bulan ya. Selanjutnya kita paste lagi rumus yang tadi ya, kita Ctrl V. Yang ini kita ganti dengan MD seperti ini. Ini untuk menandakan hari ya, sudah berapa hari. Yang ini kita HR seperti ini. Oke, langsung saja kita enter. Oke, ada yang salah, kita cek. Nah, di sini ya teman-teman, di sini simbol dan di sini tidak ada ya. Kita tambahkan simbol dan ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Kita coba ketengahkan. Nah, ini cocok sekali untuk mengetahui usia secara detail ya. Apalagi kalau ingin mengetahui apakah dia sudah wajib pilih atau belum. Nah, ini sangat cocok sekali ya teman-teman. Atau mungkin untuk kebutuhan lain tergantung teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk di fungsi yang berikutnya, yakni replace. Nah, replace sendiri fungsinya untuk menyembunyikan karakter ya teman-teman. Di sini sudah ada contoh nick ya. Ini saya buat sendiri. Biasanya untuk nick itu kan data rahasia ya teman-teman. Jadi untuk ditampilkan atau dipublikasikan, otomatis kita harus bisa merahasiakan beberapa karakter yang ada di dalamnya. Kita langsung saja sama dengan, kemudian replace, lalu buka kurung. Untuk alt text ya, yang ini ya teman-teman, nick. Kemudian kita koma. Untuk start name-nya ini dimulai dari urutan keberapa ya? Di sini kita ambil saja dari urutan ke yang ini ya, yang angka 6 ini berarti urutan ke-5. Kita tuliskan 5 di sini. Lalu kita koma. Kemudian untuk name charge
Yang ini menunjukkan berapa karakter ya teman-teman. Di sini kita mulai dari 6 saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita sampai di angka 2 yang ini ya. Berarti 6. 6 kita tuliskan. Lalu kita koma. Nah, untuk new text ini adalah karakter apa yang ingin menggantikan dari yang 6 angka tadi ya. Misalkan di sini saya kasih tanda bintang seperti ini. 4, 5, 6. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita tutup kurung lalu kita enter. Ada yang salah. Oh, teks. Di sini kita kasih general saja ya. Kita ulang, enter. Yang salah, oh sorry, ini kita kasih tanda kutip ya. Kita enter. Maka mulai dari karakter yang kelima sampai yang ke ini, yang karakter ini ya, akan digantikan dengan tanda bintang seperti ini sehingga identitas seseorang itu bisa dirahasiakan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi yang berikutnya yakni sum. Nah, sum ini fungsinya untuk menjumlahkan ya teman-teman, dan penulisannya langsung saja sama dengan sum seperti ini. Nah, untuk number one-nya, untuk number satunya ini kita langsung start dari sini ya. Untuk number 2 dan seterusnya itu bisa kita langsung seleksi satu kali seperti ini. Lalu kita tutup kurung, enter. Maka hasilnya akan ditampilkan seperti ini. Bisa juga kita menjumlahkan sebagian ya. Misalkan sama dengan sum buka kurung, kita akan jumlahkan saja agama. Kemudian di sini kita tambahkan koma. Ini tergantung ya. Bisa jadi di versi office kalian itu menggunakan titik koma ya, teman-teman. Kita tambahkan dengan matematika, misalkan seperti ini, koma. Lalu kita tambah dengan IPA seperti ini. Kemudian kita tutup kurung dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk di fungsi yang berikutnya yakni average, di mana fungsi ini untuk menampilkan nilai rata-rata ya dari suatu range data. Langsung saja sama dengan average buka kurung. Nah, untuk average sendiri yang membedakan hanya fungsinya saja ya. Untuk cara kerjanya itu sama saja dengan sum. Kita bisa langsung seleksi satu kali seperti ini. Lalu kita tutup kurung, enter. Nah, hasilnya seperti ini, rata-rata dari nilai si masing-masing siswa ini ya. Kalaupun kita ingin menentukan rata-rata, misalkan kita ambil saja agama, sama dengan average buka kurung, kita ambil saja agama dengan matematika ya. Agama, kemudian matematika dan IPA. Kita enter. Hasilnya seperti ini. Kalau ada kelebihan seperti ini itu langsung saja ke sini ya, kita geser yang ini seperti ini, kita bulatkan. Selanjutnya kita masuk di fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ya teman-teman. Nah, tujuan dari kedua fungsi ini adalah untuk menampilkan data-data berdasarkan kata kunci yang dimasukkan. Misalkan di sini saya akan menampilkan nama siswa, kemudian jumlah nilai dan rata-rata dari setiap nilainya. Cukup dengan memasukkan NISN. Kita mulainya di nama siswa ya. Langsung saja VLOOKUP seperti ini. Buka kurung, lookup value kita yang ini ya, yang ini. Ini langsung saja kita F4 supaya kalau kita copy nanti tetap target cellnya yang ini. Selanjutnya kita koma. Untuk tabel array kita yang ini ya, yang ini. Lalu kita koma. Untuk kolom index number, karena akan menampilkan nama siswa, maka kita hitungnya seperti ini ya. Ini kolom index number 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, untuk posisi nama siswa berada di kolom indeks nomor 2 ya teman-teman. Ini kita masukkan 2, lalu koma, dan di sini kita langsung saja 0, enter seperti ini. Oke, ini ada muncul kode kesalahan not available ya. Ini karena di sini kita belum isi, coba kita isi 013256 enter, maka dia akan menampilkan si Jericho. Kemudian kita ke jumlah nilai agama, kita langsung saja Ctrl C lalu kita Ctrl V seperti ini ya, Ctrl V. Nah, untuk nilai agama itu berada di sini ya, nomor 3, kolom teks nomor 3. Selanjutnya untuk bahasa Indonesia, ini langsung saja terurut ya, langsung saja terurut. 4, yang ini 5, untuk IPA 6, untuk IPS 7. Oke, untuk rata-rata ini kita abaikan saja, kita hapus ya.
karena tidak akan berpengaruh. Oke, seperti ini. Untuk VLOOKUP sama saja ya, yang membedakan di sini hanya tabel array-nya, di mana dia akan menggunakan yang ini. Jadi di sini kita ganti dengan VLOOKUP seperti ini. Untuk yang ini kita ganti seperti ini ya. Kita ambil yang ini seperti ini, sama ya, perlakuannya sama kok. Kemudian di sini kita menggunakan row ya, bukan kolom. Karena kita akan mencari nama, maka untuk row-nya dia ada di row 2 juga ya teman-teman. Kita enter saja seperti ini. Nah, hasilnya Mirna. Oke. Kalau kita ganti dengan misalkan 013256 seperti ini, dia akan menampilkan si Jericho. Oke ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk di formula yang berikut, yakni if, di mana fungsi ini biasa digunakan untuk memberikan keterangan secara otomatis ya, apakah si siswa ini lulus atau tidak lulus berdasarkan logika yang kita bangun. Langsung saja sama dengan, kemudian kita tulis if, buka kurung, logical test kita yang ini saja ya, yang ini, kemudian lebih dari atau sama dengan 65. Kita pisah dengan tanda koma atau titik koma ya, tergantung office kalian. Untuk logical true-nya di sini kita masukkan lulus, koma. Untuk logical false-nya itu kita masukkan tidak lulus jika nilainya di bawah 65. Langsung saja kita tuliskan tidak lulus, tanda kutip, tutup kurung, enter. Maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada yang tidak mencukupi 65 ya, dan hasilnya tidak lulus. Kemudian sekarang kita masuk di fungsi yang ke-8 ya, yakni countif. Nah, fungsi ini sangat cocok jika kita mengerjakan data kependudukan ataupun data-data siswa. Sebagai contoh, saya ingin menghitung di data ini berapa sih jumlah si laki-laki dan berapa jumlah si perempuan. Langsung saja sama dengan kemudian countif seperti ini. Lalu buka kurung. Untuk range kita yang ini ya, yang ini. Di sini kita akan hitung dulu jumlah laki-laki berapa ya teman-teman. Kemudian koma, kriterianya itu kita tambah tanda kutip seperti ini, laki-laki misalkan. Kemudian tanda kutip, lalu tutup kurung, enter. Nah, di sini dia hasilnya 6 ya. Kita hitung 1 2 3 4 5 6. Kemudian yang ini kita copy saja. Untuk range datanya kita langsung F4 ya, kita kunci. Sama dengan yang ini, kita enter. Nah, yang ini kita copy ke sini dan kita ganti saja yang ini range, karena range datanya itu sudah terkunci ya. Kita ganti dengan perempuan. Bentar. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ini saya ganti dengan misalkan status ya, status pelajar, misalkan pelajar, kemudian di sini ada mahasiswa, kemudian petani, kemudian nelayan, kemudian PNS, dan seterusnya. Nah, sekarang coba kita hitung ya. Kita hitung dulu pelajar ya teman-teman. Langsung saja kita sama dengan countif, buka kurung. Untuk range kita yang ini ya. Kemudian kita kunci rumusnya seperti ini. Lalu koma, kriteria, tanda kutip, pelajar misalkan seperti ini, tutup kurung, enter. Nah, untuk pelajar ada 2 ya. Kita copy lagi ke bagian bawah, kita cari si mahasiswa. Ini kita ganti saja dengan mahasiswa. Nah, 2 juga ya. Oke ya teman-teman, ini sangat cocok sekali untuk di data kependudukan sebenarnya ya teman-teman, karena kalian bisa menghitung berapa sih jumlah laki-laki, kemudian berdasarkan status perkawinan, kemudian status pekerjaan, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kita masuk di fungsi yang ke-9 dan yang ke-10. Ini saya gabung saja ya. Yang pertama ada max, dimana fungsi max ini akan menampilkan nilai tertinggi dari suatu rentang nilai. Langsung saja sama dengan max, buka kurung, kita langsung saja seleksi seperti ini datanya ya. Kita tutup kurung, enter. Maka nilai yang tertinggi di sini adalah 86. Kemudian di fungsi yang ke-10 ada min ya, dimana fungsi ini untuk mencari nilai terendah. Langsung saja sama dengan min,
buka kurung, kita langsung saja seleksi datanya seperti ini, kita tutup kurung, enter. Nah, di sini untuk nilai terendah adalah 65. Oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.